Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus, lalu melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efata, terbukalah." Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luaslah mereka memberitakan kepadanya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah merasa gembira dan bangga atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini kunjungan itu sungguh-sungguh menarik untuk daerah kita Indonesia maupun menarik untuk seluruh dunia, bahwa Paus mau mengunjungi kita. Yang terakhir tahun 1989, jadi 24 tahun, 25 tahun baru dilaksanakan ini. Kunjungan Paus ini sungguh-sungguh meskipun hanya remeh-remeh saja, tetapi mengesan bagi kita. Dan banyak orang saat itu yang memundur kesaksian. Saya sendiri tidak berangkat ke Jakarta, yang berangkat Romo Novi, Romo Pras. Mereka banyak kesaksian bahwa banyak yang menangis karena hal itu. Ternyuh, terharu. Bagaimana Paus bisa hadir di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bangga. Kebanggaan ini kita wujudkan dalam iman kita kepada masyarakat, kepada Tuhan. Dan iman ini sungguh-sungguh kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melihat mujizat Yesus kali ini seperti menyembuhkan orang bisu tuli ini seperti secara tradisional. Secara tradisional itu seperti ini memang. Teringat bahwa saya pun juga pernah melihat hal seperti ini. Itu tetangga saya, Pak Bagri namanya, daerah Pakis, mungkin keturunan Arab, wajahnya Arab-Araban. Pak Bagri tetangga depan rumah. Pak Bagri ini memang dukun atau juga paranormal, mungkin paranormal. Dan menyembuhkan orang, pasiennya duduk manis sambil mau berdoa seperti itu, dia menyediakan gelas air di gelas, lalu gelas ini diberi semacam bandul dari besi itu, seperti lot kalau orang-orang lot, seperti bandul dari besi, plung, dicegurnya 3 kali,
lalu air diminum, lalu disemburkan. Buh, buh. Belum apa-apa sudah gobios ini. Mungkin ya bau. Karena enggak pernah sikatan lagi. Bau. Lalu dia selesai itu lalu diberi resep-resep atau nasihat-nasihat dan obat-obat. Dan itu sembuh betul. Sembuh. Saya sendiri heran. Saat-saat seperti itu masih kecil itu sembuh loh kok ndelok ngono. Heran saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang seperti yang penting adalah iman. Iman kepada Pak Bagri tadi, kepada yang lainnya harus tumbuh subur. Dan yang penting percaya, iman percaya kepada Pak Bagri. Kalau kita tidak percaya datang kepada seseorang, apa artinya? Menyembuhkan orang karena percaya seperti itu, iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti Yesus tadi juga begitu. Menyembuhkan orang disendirikan, hanya mereka berdua. Seperti tadi tradisional ini, memasukkan jarinya ke telinga, meludah, lalu meraba lidah orang itu, dan sambil menengadah ke langit yang menarik nafas, Efata, lalu sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cara ini memang cara tradisional. Mengapa memakai tangannya sendiri? Biasanya Yesus menyembuhkan orang hanya jarak jauh. Pergilah kepada imam-imam dan lakukanlah persembahan menurut hukum Taurat. Lalu sembuh si kusta itu dan yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah berbagai macam cara untuk Yesus bisa digerakkan. Yang dipentingkan adalah dia turun sendiri melihat kenyataan bahwa kondisi Dekapolis itu orang-orang yang serba kekurangan. Banyak orang kekurangan keleleran di jalan-jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita beruntung di sini ini. Beruntung. Nasib kita enak. Pakaian lengkap, semua lengkap. Mau jajan ada, tidak pernah berhenti jajan. Tinggal uangnya saja, kalau ada uang yang jajan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melihat kenyataan seperti ini, kita harus bisa membaharui diri, harus bergerak, iman itu harus diamalkan, tidak disimpan dalam hati. Paulus menyatakan iman harus diwujudkan dalam tutur kata, dalam tindakan-tindakan nyata, supaya iman ini berkembang. Kalau iman itu tidak diwujudkan, iman itu akan mati. Iman itu mati. Seperti kita belajar bahasa. Bahasa itu tidak untuk ngomong Inggris pun tidak ngomong, tidak nulis, tidak mendengar. Wah, itu akhirnya mati. Dulu kita jempolan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Yunani. Wah, jempolan. Tapi karena tidak pernah dipakai, bahasa Indonesia saja ya mati akhirnya. Seperti ilmu itu juga begitu. Kalau tidak diungkapkan, mati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, belajar dari sini kita harus bisa meningkatkan ini. Apa yang diaturkan dalam bacaan pertama juga begitu. Tuhan sendiri yang datang, Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, lengkaplah sudah. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar. Padang gurun dibuat seperti banyak tetumbuhan-tetumbuhan yang muncul di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa, Tuhan pasti turun. Kalau kita berbuat sesuatu sesuai dengan iman kita akan dibantu oleh Tuhan. Tuhan tidak akan diam. Karena Tuhan adalah kebaikan. Kita bertindak baik, maka kebaikan dan kebaik dari diri kita dibantu oleh Tuhan. Inilah
eh, tetap setia kepada Tuhan, asal kita melakukan tindakan-tindakan yang baik-baik saja. Dan bacaan kedua mengatakan bahwa iman harus diamalkan tanpa memandang muka. Tanpa memandang muka, tidak peduli anak orang, anak atau apa. Kalau itu baik untuk dia, kita berikan. Tidak peduli kaya atau miskin, kalau itu baik, dia membutuhkan itu, kita berikan. Orang yang di pinggir jalan maupun orang yang di gereja harus diberi kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kasus-kasus dalam hidup sehari-hari sangat banyak. Kasus-kasus apa saja sangat banyak. Bisa kita lihat contoh dalam sekolahan. Sekolahan itu harus dihimpun anak-anak itu. Harus dibina anak-anak. Tidak tergantung sekolahnya saja. Mungkin pada waktu libur anak-anak keliaran. Di mana ini anak-anak ini? Anak-anak harus ditata rapi untuk digerakkan di Karang Taruna seperti itu. Karang Taruna itu menghimpun anak-anak, bisa diberikan sesuatu yang indah. Daripada sepedahan di sana sini, wah, tidak karu-karuan anak-anak. Oleh karena itu anak-anak harus dilatih. Meskipun juga pandai, meskipun bodoh, harus dihimpun semuanya. Supaya tidak terjadi pilih kasih terhadap anak-anak. Wah, anak wong kaya dipelihara, anak wong miskin minggir. Tidak, kita semua harus dipelihara. Gereja seperti ini membuat gereja berkembang. Kalau gereja itu menghimpun masyarakat, menghimpun apa saja, tidak peduli kondisi masyarakat tersebut. Saya senang bahwa Bapak Ibu berbuat sesuatu kepada masyarakat, misalnya baksos, misalnya donor darah, kepada semua orang, apa saja. Senam pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, senam. Semua diberikan. Dan itu membuat orang gembira dalam gereja. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita perbanyak perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak pandang bulu, kaya atau miskin. Tidak pandang orang laki perempuan, pokoknya dia mau. Tuhan pasti memelihara kita, memperhatikan hidup kita. Kalau hidup kita selalu di tengah-tengah pasang gelombang ini, hidup kita mengikuti Tuhan. Asal itu kebaikan, pasti Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Dan marilah kita bangkit berdiri.